Andreas Christensen beri kabar baik untuk fans Chelsea. Bek Chelsea, Andreas Christensen memberikan isyarat bahwa dirinya bakal bertahan di Stamford Bridge dan akan segera mendapatkan kontrak baru. Di era kepelatihan Frank Lampard musim lalu, pemain internasional Denmark ini bisa dibilang memiliki karir sepak bola yang tak menyenangkan di Chelsea. Bagaimana tidak? Kerap dicadangkan dan tak dimasukkan ke dalam skuad ketika bermain di Liga Inggris. Tapi semuanya telah berubah ketika Thomas Tuchel datang pada awal tahun 2021, di mana Andreas Christensen akhirnya mendapatkan menit bermainnya di tim utama. Bahkan di beberapa pertandingan Liga Inggris dimainkan selama 90 menit penuh. Meski memberikan dampak yang besar di paruh kedua musim 2020-2021, namun kontraknya di klub sepak bola asal London Barat akan berakhir pada bulan Juni 2022 mendatang. Hasilnya, pemain bola berusia 25 tahun dikaitkan bakal meninggalkan Chelsea. Akan tetapi, Andreas Christensen memberikan kode jika ia akan tetap bertahan dan sekarang merasa nyaman bersama untuk The Blues. Berbicara kepada TV3 Sport, sang pemain mengatakan sampai sekarang ada banyak pembicaraan terkait masa depannya di klub. Tapi, ia tak mau berkomentar banyak saat ini. Namun, Andreas Christensen memastikan semuanya mengarah ke arah yang positif. Selain itu, sang bek juga menyebutkan kini sangat bahagia bisa berada di tim papan atas Liga Inggris tersebut. Rapor pemain-pemain baru Chelsea, baru Lukaku yang bersinar. Romelu Lukaku 7. Lukaku benar-benar mengangkat derajat lini depan Chelsea satu tingkat menuju lebih baik. Pemain asal Belgia tersebut langsung membukukan gol pada laga debutnya melawan salah satu klub bertitah Big Six, Arsenal. Sejauh ini Lukaku sudah membukukan 3 gol di semua kompetisi. Lukaku tidak menghasilkan gol di 5 penampilan terakhir. Namun kemampuannya menjadi papan pantul di lini depan masih sangat dibutuhkan, sehingga Thomas Tuchel tidak rela meninggalkannya di bangku cadangan. Saul Niguez 5. Saul gagal memberikan kesan positif ketika mendapatkan kesempatan debut kala Chelsea menghadapi Aston Villa. Tampil sebagai starter, gelandang asal Spanyol tersebut hanya bermain sampai jeda babak pertama saja. Sektor tengah Chelsea dihuni oleh banyak pemain hebat seperti Jorginho, Mateo Kovacic, dan N'Golo Kante. Jadi, tak heran kalau Saul jarang dimainkan ketika gagal memberi impresi yang meyakinkan pada laga debutnya. Marcus Bettinelli belum tampil. Didatangkan dari Fulham, Bettinelli pastinya sadar bahwa dirinya takkan menjadi pilihan utama untuk mengawal garis gawang Chelsea, sebab ia harus bersaing dengan 2 kiper lainnya. Edouard Mendy dengan penampilan apiknya musim lalu sudah pasti takkan tergeser kecuali mengalami cedera. Ketika itu terjadi, Tuchel pastinya akan memilih kepada Arrizabalaga yang performanya mulai membaik dalam beberapa laga terakhir. Kehadiran Mendy dan Kepa sudah mempertegas posisi pria berusia 29 tahun tersebut di Stamford Bridge, kiper ketiga. Hanya keajaiban yang bisa memberinya kesempatan tampil secara reguler di musim ini. Trevoh Chalobah 7. Chalobah bisa disebut sebagai pemain baru di Chelsea, kendati tidak berasal dari klub lain. Ya, Tuchel memberi jatah promosi dan akademi klub untuk pria berumur 22 tahun tersebut. Berhubung Kurt Zouma sudah dilepas, Chelsea pun mau tak mau harus memberikan kepercayaan kepada Chalobah. Keyakinan mereka terbayar tuntas karena penampilan Chalobah sejauh ini sangat menjanjikan. Ziyech dan Pulisic diklaim lebih ideal untuk Chelsea ketimbang Kai Havertz. Glenn Johnson merasa pasangan Hakim Ziyech dan Christian Pulisic lebih ideal ketimbang Kai Havertz sebagai tim 3 penyerang Chelsea di lini depan. Namun, pemain berusia 22 tahun itu dicoret dari starting 11 Thomas Tuchel untuk kemenangan 3-1 atas Southampton di Premier League pada hari Sabtu kemarin
setelah gagal memberikan performa yang konsisten dalam beberapa laga terakhir. Oleh karena itu, Glenn Johnson mendesak bos Chelsea, Thomas Tuchel, untuk memainkan Hakim Ziyech dan Christian Pulisic ketimbang Havertz jika mereka fit. Dia meyakini bahwa Havertz kerap memperlambat serangan. Saya percaya mereka semua punya masa depan. Dengan asumsi semua orang fit, maka saya akan memilih Ziyech dan Pulisic. Saya pikir mereka punya lebih banyak hal untuk ditawarkan daripada Hudson-Odoi, terang Johnson kepada Betting Odds. Seperti yang saya katakan, jika semua orang fit, mereka adalah dua orang yang akan turunkan starter bersama Romelu Lukaku. Anda tidak akan punya 3 pemain depan yang lebih baik ketimbang mereka. Saya kira Kai Havertz jelas merupakan pemain yang bagus. Akan tetapi terkadang di liga ini dia bisa terlalu memperlambat. Senang melihat Timo Werner tampil bagus. Dia bekerja keras dan dia tidak memiliki banyak keberuntungan. Tetapi senang untuk melihatnya bangkit kembali dan mendapatkan gol. Tapi saya memilih Ziyech dan Pulisic. Manjur, begini trik Mourinho untuk meyakinkan Tammy Abraham pindah ke AS Roma. Abraham menghabiskan lebih dari 1 dekade di Akademi Chelsea dan sempat mendapatkan kesempatan tampil yang cukup banyak buat tim inti. Sayang, ia kalah saing dengan beberapa striker yang dimiliki The Blues saat ini. Agar bisa tetap mendapatkan kesempatan bermain, Tammy Abraham tidak punya pilihan selain meninggalkan Stamford Bridge. Ketika peluang untuk bergabung dengan Arsenal terdengar kian mustahil, AS Roma datang untuk menggodanya. Pada mulanya, Abraham tidak tertarik karena ingin bertahan di Inggris. Namun, pikirannya berubah setelah mengangkat telepon dari Jose Mourinho yang kini menukangi Roma. Setelah berbincang, ia pun menetapkan Giallorossi sebagai klub tujuannya. Saya memiliki beberapa opsi. Ada banyak klub yang berbicara kepada saya waktu itu. Italia datang dan saya berbincang dengan Jose. Dia punya tujuan, ujar Abraham seperti yang dikutip dari metro.co.uk. Saya bisa melihat kemana Roma ingin pergi dan kemana dia ingin membawa mereka. Dan saya ingin menjadi bagian dari proses itu. Dia menaruh rasa percayanya kepada saya, sehingga dia menjadi impak besar dalam alasan mengapa saya memilih Roma. Hal pertama yang dia katakan ketika saya mengangkat telepon adalah, apa Anda ingin menikmati matahari atau bertahan di bawah hujan? Saya langsung tertawa. Lanjutnya, Abraham sebenarnya sudah merasa betah di London. Namun, kalau tidak mengepakkan sayapnya ke negara lain, Abraham merasa bahwa karirnya tidak akan berkembang lebih jauh lagi. Saya merasa seperti di rumah sendiri ketika berada di London. Berada di Inggris, itu adalah rumah. Saya pikir saya harus membuka sayap dan membuat keputusan. Dan saya memilih Italia dan takkan mengubahnya, pungkasnya.